adalah dalam rangka mengkalkulasi seluruh amal-amal kita. Menghadapi persidangan di dunia saja beratnya, Pak. Apalagi menghadapi persidangan akhirat. Yang hakimnya itu tidak bisa disogok seperti hari ini. Kemudian wal munaqashah. Mungkin para jamaah sering mendengar sidang munaqashah ya, Pak. Di IAIN, di UIN. Itu biasanya kalau ada sidang itu namanya munaqashah. Jadi munaqashah itu adalah sidang pertanggungjawaban karya tulis sesuai dengan levelnya. Kalau S1 sidang skripsi, S2 sidang tesis, kemudian sidang tertutup, sidang terbuka, disertasi. Nah nanti pada hari kiamat, pada yaumul hisab, setiap hamba kalau dia tidak mendapatkan dispensasi keringanan dari Allah, yaitu hisaban yasiro, maka dia akan menghadapi munaqashah, akan menghadapi persidangan. Kebaikan kita ditanyakan, waktu kita ditanyakan, apa saja yang kita pernah kerjakan semuanya ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban. Wasirru rahasia, wal jahru nampak. Jadi nanti akan ada peristiwa amalan buruk kita disembunyikan oleh Allah atau kemungkinan ditampakkan. Kalau amal buruk kita disembunyikan, bunga teh, bunga. Lamun al jahru ditampakkan, diumumkan, era teh, era. Seperti tadi di mana teh? Seorang anggota DPRD dinyatakan bahwa ternyata ijazahnya palsu. Nah, lain Jokowi malah. Ya. Jadi artinya bisa jadi itu adalah satu gambaran. Di negeri ini anggota dewan mulai dari tingkat 2 naik tingkat 1 sampai tingkat pusat. Jangan-jangan mereka melakukan perbuatan-perbuatan pemalsuan, segala dipalsukan gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap amal buruk kita, topeng kita yang sesungguhnya disembunyikan oleh Allah. Dan inilah urgensi amanat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, ya, di saat dia tidak ada, maka kelak Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka. Itu bonusnya. Jadi maksudnya pada yaumul hisab, keburukan atau segala keburukannya tidak akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nupang era-era nama meureunan Rasul Nabi nya, handapun Nabi meureunan Kiai Syekh Ustaz. Geningan Ustaz teh terbongkar segala aibnya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-jahru. Kemudian wat taubihu. Nanti itu akan ada, naon Pak? Kalau dalam terjemah mapan teguran, hardikan. Biasanya hardikan itu muncul keluar ketika yang diinterogasi bohongnya, Pak. Nah, kalau polisi kan katanya lamun aya penjahat teu daek ngaku disunut ku rokok. Distrum nya banyak.
senang ngaku. Nah itulah at-taubih. Kemudian wal fadlu, karunia, pahala. Jadi pada yaumul hisab pun nanti akan ada pahala, akan ada karunia. Apa karunia itu? Kesalahan kita dimaafkan, kemudian Allah memberikan anugerah karunia yang tiada terkira. Ya, keburukan kita disembunyikan sehingga tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah. Siapa orangnya yang tidak bahagia ketika dosa-dosanya dimaafkan dari Allah. Kemudian wal adlu. Adlu itu keadilan. Ingat, keadilan itu jangan kemudian seperti gini nih. Ada orang katakanlah jahil kepada kita aja Pak, bahkan memfitnah kita. Satu saat orang yang memfitnah kita, yang berbuat jahil kepada kita, celaka. Biasanya ngomong apa? Allah maha adil, jadinya Pak. Benar tuh Pak? Ya benerlah. Padahal bukan hari pengadilan kan? Bukan. Ya sebenarnya itu hanya ekspresi. Sebab al-adlu di sini adalah jika seseorang itu berdosa, maka Allah menyiksa sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan ketika Allah memaafkan, maka itu namanya al-fadlu, keutamaan. Begitu Pak. Ya. Jadi kalau Allah mengampuni segala kesalahan kita pada yaumul hisab, namanya al-fadlu. Tapi kalau kemudian Allah tidak memaafkan kesalahan kita, tetap harus ditebus dengan siksanya, dengan azabnya, wal-iyadu billah, maka itu namanya al-adalu. Kehartas Pak. Al-fadlu itu kalau kesalahan kita diampuni. Kalau kesalahan kita tidak diampuni, disiksa, maka namanya al-adalu, keadilan dari Allah. Nas'alullahal karim, kami memohon kepada Allah yang maha mulia, ayyukarrimana, semoga Dia memuliakan kami semua yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, bi ghairi hisabin. Mudah-mudahan kita itu bisa masuk surga tanpa hisab. Maksudnya hisaban yang berat. Wala su'alin, dan tidak meminta pertanggungjawaban yang berat. Ya, mudah-mudahan cukup dengan membaca, dengan menjawab iya, tidak, iya, tidak. Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau menjawab iya tidak kemudian dihukum, eta mah berat. Ya Pak ya. Nah, bener maneh teh kieu untuk ceku. Nah, itu kan artinya ada resiko dari jawaban kita. Wala itabin, tanpa siksa. Bimannihi, mudah-mudahan kita ini bisa dimuliakan oleh Allah dengan berbagai karunia-Nya, wa fadlihi, dan pahala atau anugerahnya, wajudihi, dan kedermawanannya. Amin. Ya, inilah manfaat dari membaca Asmaul Husna. Puji Allah dengan setinggi-tingginya. Insya Allah pada saatnya kita akan merasakan khasiat dari wirid-wirid yang suka kita bacakan. Kahartos Pak, paragraf kahiji. Lamun abot teuing ya cekap ke urang keureuh deui. Jadi kaifiyah mekanisme al-hisab itu ternyata bermacam-macam. Ya. Jadi ketika manusia itu dibangkitkan dari alam kubur,
kemudian dipindahkan ke tanah yang baru, bumi hamparan yang baru, yang belum pernah diinjak oleh satu makhluk pun, maka semua manusia atau semua hamba-hamba Allah yang akan diadili itu dikumpulkan. Harinya disebut Yaumul Hasyr, hari pengumpulan, tempatnya disebut Mahsyar. Orang Indonesia sering menyebutnya Padang Mahsyar, awahing kulega. Tapi begitu disebut Padang, orang kemudian ada yang belajar bahasa Padang. Kenapa kamu belajar bahasa Padang? Sabab mungkin di akhiratnya orang bakal dikumpulkan di Padang Mahsyar, lain Padang eta. Ya. Lain. Dikumpulkan. Ketika manusia dikumpulkan, belum melakukan apapun, belum ada tindakan apapun dari Allah, maka itulah yang disebut dengan wukuf. Diam. Diam itu artinya Allah diam. Semua yang dikumpulkan juga diam. Belum ada eksekusi. Nah, termasuk al-hisab. Dalam al-hisab ini belum ada eksekusi. Ada eksekusi ketika Allah mengajukan pertanyaan, dan jika pertanyaannya itu tidak selaras, tidak sesuai, tidak faktual, maka kemungkinan besar Allah akan menyiksa. Dan dengan rahmatnya tidak mustahil orang-orang beriman akan mendapatkan abolisi, akan mendapatkan ampunan yang disebut al-fadlu. Salah nama ngante dihukum ku Allah ngarana al-fadlu. Salah nama tapi dihukum ngarana al-adlu. Adil Pak. Kalau kita menuntut keadilan, disiksa. Ya. Mending keadilan, mending pemaafan. Mending pemaafan. Ya. Cuma kadang-kadang orang gak ngerti, ya Allah yang maha adil. Lamun maha adil, pasti Allah adil. Dia bakal menurunkan ya hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya. Kemudian ke pihak yang lain juga sama. Nah, begitu wukuf, lalu Nabi memohonkan syafaat, ya, memohonkan agar persidangan segera dibuka. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Nanti Nabi berdiri di Maqam Mahmud, ya, di podium yang penuh dengan kemuliaan. Nabi akan menyampaikan kepada Allah, lalu dimulailah al-hisab. Jadi al-hisab itu kejadiannya di mahsyar, dihisab amalan-amalan hamba. Nah, dan ternyata hitungan itu tidak selesai hanya hitungan saja. Hisaban enteng, ya enteng lah. Tapi kalau yang disebut dengan hisaban asiron, hisaban yang berat, maka dia harus menghadapi berbagai macam kejadian. Ya, ada pertanggungjawaban, ada munakosha, macam-macam, banyak. Ya, itulah yang terjadi pada yaumul hisab. Jadi kita memohon pada Allah, mudah-mudahan kita ini digolongkan sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan hisaban yasiro. Karena hisaban yasiro itu tidak akan menghadapi al-ardu, persidangan, al-munaqashatu, tanya jawab begitunya. Kemudian al-jahru, penampakan atau pengungkapan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang disembunyikan oleh kita, sehingga orang pun menjadi tahu siapa diri kita ini sesungguhnya. Apa benar saya ini adalah orang yang senantiasa mengajak ke jalan Allah, atau justru sebaliknya akan nampak. Ya.
Berikutnya hikmah dari hisab. Wa ammal hikmatu minal hisab, adapun hikmah dari adanya al-hisab atau dari mengimani al-hisab, fa idharu tafawutil maratibi fil kamal. Maka kita akan bisa melihat tingkatan-tingkatan perbedaan dalam kesempurnaan. Ya. Wa fadaihi ahli naqsi, begitupun akan melihat nilai-nilai terendah dari orang-orang yang melakukan dosa. Jadi nanti pada hari penghisaban itu kita akan bisa melihat nilai orang soleh, bagaimana urutannya, ya banyak. Hari orang soleh mati handap heula kalau kemudian nanti orang-orang yang punya dosa besar nanti ke bawah. Allahu a'lam. Tapi intinya bahwa dengan al-hisab itu seorang akan mengetahui seberapa tinggi skor kesolehannya. Begitupun orang-orang jahat seberapa rendah, seberapa minus nilai kejahatannya. Fafihi targhibun fil hasanat. Dan dari mengimani al-hisab ini kita mendapatkan targhib, motivasi. Ya, motivasi fil hasanat agar selalu banyak berbuat kebaikan. Saya selalu berusaha kalau pulang dari masjid subuh-subuh lempangna di jauhan, Pak. Ya minimal 10 menit. Ya, paling sering itu sekitar 15 menit, Pak. Sambil menghitung minimal 5.000 langkah. Supaya paling tidak kalau 5.000 itu 2.500 kebaikan, 2.500 penggugur dosa. Ya mudah-mudahan seiring dengan langkah-langkah yang saya gerakkan setiap pulang subuh, itu bisa menjadi nilai plus dari sholat subuh saya dan juga menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosa saya. Gitu. Matak semangat Pak lempang teh. Lamun ingat karena iya, kan iya. Apa hikmah dari mengimani hisab? Maka kita akan menghitung kebaikan kita dengan penuh kalkulasi. Larasnya Pak. Kan orang ge lamun ayeuna menang naon teh, menang proyek, menang orderan, kan sok mikir kumaha sangkan gede batin aja Pak. wajar kumaha sangkan gede batina, selalu berpikir seperti itu. Maraknya terjadi korupsi kan hayang menang bati, hayang menang leuwih. Nah, kalau dalam hal kalkulasi kebaikan, kita pun harus berpikir bagaimana agar sholat yang saya lakukan itu pahalanya bukan hanya dari sholat, tapi juga mendapatkan pahala-pahala dari yang lainnya. Dan ibadah haji oke gitu, ibadah umroh. Kata Nabi, orang yang melakukan ibadah haji jangan disangka pahalanya dari ibadah haji saja. Langkah-langkahnya ketika keluar dari rumah sampai dia balik lagi ke rumah kalau ditakdirkan hidup, maka sepanjang itu pula pahala haji untuknya, kata Nabi. Poni kitu deui lamun urang salatnya, urang salat ya. Urang salat. Maka mudah-mudahan sholat kita diterima, dipahalai, kemudian langkah-langkahnya juga menjadi pelengkap. Ya. Bahkan kata Nabi, orang yang datang lebih awal sebelum dikumandangkan azan, lalu dia sholat, apakah tahiyatul masjid, syukrul wudu, atau qobliyah,
kemudian dia menunggu yang lainnya sampai iqomah, maka Allah akan menghitung ketika dia ketika dia keluar dari rumahnya sampai balik lagi ke rumahnya, Allah menghitungnya sebagai sholatnya. Jadi sholat nama panginten mung 7 menitnya Pak. Tapi lamun lempang nanti imam ke masjid 5 menit, terus ngantosan adzan dugikeun ka qomat 3-4 menit, berarti pahala kita insya Allah itu akan semakin baik. Nah, jadi hikmah dari mengimani al-hisab itu kita akan mengetahui derajat masing-masing ahli soleh dan ahli maksiat. Nah, akan ketahuan ya. Dan nanti akan di-ranking oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling ngetop amal solehnya. Kira-kira orang aya di luhur, aya di handap atau aya di tengah? Ya silakan aja. Komo lamun wengina rajin tahajud taraka kantu, siangna Senin Kemis atanapi tengah bulan selalu puasa, atau mungkin puasa Daudnya. Lalu setiap sholat 5 waktu berjamaah, tidak pernah tertinggal dengan takbir ihramnya imam. Wah, itu sudah barang tentu dia akan menjadi orang yang memiliki kebaikan yang paling tinggi. Nah, jadi dengan al-hisab itu akan diketahui siapa ranking 1 yang sesungguhnya. Itu Pak. Kemudian yang kedua, hikmah dari mengimani al-hisab itu adalah akan termotivasi untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Lebih semangatlah nyeun kehadian teh. Kemudian yang ketiga adalah wajazrun anis sayyiat. Akan menjauhi dari berbagai macam keburukan atau kemaksiatan. Ya. Begitu. Ada pertanyaan? Paratkeun wae. Abot teh Pak? Pamita abot, alhamdulillah. Para jemaah yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang terakhir. Wa yustatna minal hisabi, dan dikecualikan dari mekanisme al-hisab ini, ya, dikecualikan artinya ada beberapa golongan yang tidak akan menghadapi hisaban yang berat dengan segala mekanismenya. Enggak, tidak akan diinterogasi, tidak akan dimintai pertanggungjawaban dan sebagainya. Benar-benar nyaman gitu. Maka wa yustatna minal hisab, akan dikecualikan dari al-hisab ini, yaitu man nasotil ahbar, adalah orang-orang yang sebagaimana dikisahkan dalam beberapa hadis, ala dukhulihim, masuknya mereka al-jannata, ke surga, bi ghairi hisabin, masuk surga tanpa hisab. Pernah dengar kan? Kata Nabi, nanti akan ada beberapa kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab. Urang sanes. Sanesnya. Nah, dikecualikan. Nah, mereka yang dikecualikan itu tidak akan menghadapi munakosa, tidak akan mengalami al-adlu, tidak akan. Iya. Pokoknya langsung tanpa ada persidangan langsung masuk surga, tanpa ada persidangan langsung jadi sarjana, ya Pak. Ya kalau hari ini mah bisa tekudu sekolah, tekudu sidang, menang ijazah S1, S2, S3, bisanya Pak.
Bisa. Nah, eta teh seperti nu asup surga tanpa hisab. Itu. Kok bisa lolos ya? Apa meureunna? Yang memeriksa berkas-berkas itu kan mereka adalah orang-orang yang diberikan amanah. Dalam hal ini adalah kalau di Indonesia KPU. Kata Nabi, min asyrati sa'ah, satu di antara tanda-tanda kiamat adalah naon? Dunyiatul amanah. Ketika amanat itu disia-siakan. Kudu nama amanatnya jadi wasilah, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Tapi justru sebaliknya, justru dengan jabatan itu dia menyia-nyiakan. Nu kuduna asup ka surga, kalakah ka neraka. Tungtung nama di dunia duitna teu meunang, da dirampas. Terus asup ka penjara, jabatan dieureunkeun, di akhirat ka mana? Yang mudah-mudahan ka surganya. Iyalah. Kira aku didoakeun ka neraka. Karunya teuing hirup di dunia ripu. Bubuk sabubuk-bubukna. Ya. Nah, dalam hadis diceritakan bahwa ada beberapa orang yang masuk surga tanpa hisab. Kasab'ina alfan wa man ma'ahu, yaitu 70.000 orang dan orang-orang yang bersama mereka. 70.000 orang itu adalah pemimpinnya. Nah, masing-masing ini akan membawa rombongan yang lain. Mudah-mudahan orang kabawa sehingga bisa masuk surga tanpa hisab. Cukup dengan menerima rapot kebaikan saja. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi mereka itu masuk surga tanpa hisab bukan berarti langsung, enggak. Mereka juga diberikan dulu oleh Allah rapot kebaikan. Dan penting rapotnya, Pak. Coba mun sakola ayeuna eueuh rapot kumaha? Siga ngaji, pan ngaji rapotan ya banyak, teu apa gitu ta. Sahanu bisa nangkep pelajaran di ustadna, kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rapor, langsung diwisuda, asup ke surga, udkhuluha bisalamin aminin. Kan gitunya Pak, kahoyong mah. Jika itu asup surga dengan selamat. Berarti itu cilaka heula. Aya nu asup ka surga cilaka heula? Oh, aya. Aya, Pak. Ngan mending gitu. Mending ya. Cilaka heula tuluy asup ka surga. Cing kira-kira lamun jelema asup ka neraka tuluy dijahit ku Allah asup ka surga. Kira-kira di surga bakal diheureuyan moal ku urang surga. Moal nya banyak. Moal di surga mah geus eueuh heureuy deui. Geus eueuh ledek-ledekan deui. Pan gitu? Oh. Nya oge sok diheureuikeun. Cenah ari di surga aya rokok teh. Kadinya nanya teh tukang udun mah. Duka tukang nguseup tah. Nah engke di surga bisa nguseup di walungan. Allahu a'lamnya banyak. Ancan manggih hadisnya gitu. Di surga teh bisa nguseup. Wa ashabil hatayati talatati. Kemudian 3 kelompok cedukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkete aya anu 70.000, aya oge anu disiuk ku Allah. Nah, mudah-mudahan lamun urang teu asup ka 70.000 anu disiuk ku Allah ya Pak. Memang aneh hadis teh Pak, tapi
Ya, orang bodoh iman, mudah-mudahan wae. Kalaupun kita ini memposisikan ngaruh masakeun lah, kalau kita ngaruh masakeun asa moal mungkin jadi pemimpin anu 70.000 ya banyak. Yang mudah-mudahan anu disiuk tilu siukan Allah. Kurang didinya. Nabi SAW bersabda, "Wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bi ghairi hisabin." Di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Rawahu Syaikhan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, wa'adani Rabbi, Rabbku telah berjanji kepadaku, Allah telah berjanji kepadaku, kata Nabi, ayyudkhila min ummati, akan memasukkan dari umatku sab'ina alfan, sebanyak 70.000, ya. La hisaba alaihim, mereka tidak dihisab, wala adaba, juga tidak diazab. Ya, mereka tidak menghadapi apa-apa kecuali mereka menghadapi hisaban yang ringan, yaitu mendapatkan kitab dari arah kanannya. Kira-kira nih, walaupun tidak dijelaskan, kira-kira orang yang tidak dihisab oleh Allah, diberi rapot oleh Allah dari arah kanannya, kira-kira dibuka tuh rapot apa? Walaupun tidak ada pikiran kita menduga, ya dibuka tuh. Ya banyak. Piraku teh dibuka. Kita dapat piagam saja, katakanlah misalnya dari presiden, yang dibuka tuh Pak. Pasti. Ya. Rapot dari sekolah saja dulu dibukanya Pak, dibuka. Alhamdulillah. Kermah menang dari arah kanan, kemudian dibuka, rapotnya bagus banget. Tambah tenang. Tapi lamun aya beureman kumaha? Dibuka aya beureman kira-kira kumaha? Wah, langsung pias ya banyak. Langsung pias. Lah, cenah kumaha ieu ye ngaherna. Eueuh her paling oge disiksa ku Allah. Ya. Nah. Ma'akuli alfi, dari setiap 1000 itu sab'una alfan, ada 70.000. Tina 1000 teh mawa 70.000. Watalatu hatayatin min hatayati Rabbi. Dan selain itu juga nanti ada 3 cedukan. Ini mah gambaran hungkul ya Pak. Gambaran hungkul lah. Ya, ada cedukan Allah mah tuh. Daya nu apa. Mudah-mudahan orang sadayana disiup Allah menjadi orang-orang yang termasuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi setiap 1000 dari 70.000 teh, setiap 1000 membawa 70.000. 70.000, 1000, 70.000. Seueurnya banyak. Seueur. Dan 3 cedukan Rabb Allah, kata Nabi Allah Subhanahu wa taala. Wabnu Majah, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Apa maksud dari hadis ini? Maksudnya adalah yashfa'u kullu alfin, setiap 1000 min sab'ina alfan, itu akan memberikan syafaat kepada 70.000. Kama sorohat bihi riwayat Ibnu Hibban wa Tabarani bisanadin jayyidin, sebagaimana riwayat Ibnu Hibban dan juga riwayat Imam At-Tabarani dengan sanad yang sangat baik. Ya. Kama qalahul Hafidz Ibnu Hajar fi Al-Fathi, Fathul Bari. Demikian pula sebagaimana ucapan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, bal jaa fi riwayatil Bazzar, bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar,
ma'a kulli wahidin minas sab'ina alfan sab'una alfan. Ya, setiap orang dari 70.000 akan membersamai 70.000. Ja'alanallahu al-karim, semoga Allah yang maha mulia, minal mukramina, kita ini dijadikan sebagai orang-orang yang dimuliakan. Fid-daroini, di dua kampung, dunia dan akhirat. Duna hisabin, tanpa hisab nanti pada hari penghisaban. Wala adabin, wala itabin, tanpa siksaan, tanpa celaan, atau tanpa teguran. Nah itu, para jamaah, alhamdulillah, waktu Isya tinggal semenit deh, ya, dan bahasan kita tentang al-hisab, ya cekaplah, kangge, naon teh, memberikan dasar pengetahuan kita tentang mengimani al-hisab. Dari anu jero-jero teuing mah abdi ge teu tiasa nya. Ieu we cekap profil. Jadi sekali lagi bahwa sebelum kita dihisab akan menghadapi wukuf dulu, diam. Nah, baru setelah diam dibuka persidangan dan Allah memulai menghisab semua amalan-amalan hamba. Nanti setelah penghisaban tidak langsung ke surga, tapi harus menghadapi dulu apa? Al-mizan, penimbangan. Insyaallah bulan yang akan datang kita bahas al-mizan atau al-imanu bil mizan. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.